Bahkan kalau kita bedah lebih mendalam, kenapa K-pop itu bisa merajalela? Yaitu karena ada penugasan dari pemerintah Korea Selatan kepada keluarga Samsung, jadi salah satu anaknya, untuk mendanai dan mengelola ini. Apa yang sekarang sedang panas dan hangat? Perminas. Memang salah satu ciri dari yang kita amati sekarang itu seringkali satu institusi mendapatkan tugas yang tidak sesuai dengan expertise dan tidak sesuai dengan kapasitas. Iya kan, saya sebenarnya jadi pemborong Agrinas. Ya, sangat mungkin mereka akan melakukan arbitrase. Iya. Dan kalau dilakukan arbitrasi, Mas, 100% kita kalah. Jadi sering kan di Indonesia karena para pihak tidak percaya dengan integritas hukum di Indonesia, deal di Indonesia hukumnya pakai hukum. Oh, bisa begitu ya? Mayoritas sekarang. Ini sebenarnya juga isu sovereignty. Kedaulatan. Salah satu kedaulatan yang terpenting kan kedaulatan hukum. Bagaimana mungkin dua orang Indonesia bertransaksi di Indonesia dengan rupiah pakai hukum Singapura. Lalu Prabowonomics ini state capitalism yang mana? Yang mana? Kayaknya ini state capitalism kayak Cina. Lebih dekat ke situ. Ya. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka state capitalism dengan mudah berubah menjadi crony capitalism. Crony capitalism. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi ngobrol ekonomi. Saya kembali ditemani sahabat saya, Mas Wijayanto Samirin. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mas Awalil. Udah lama nih kita diskusi. Jumpa lagi. Ini kan belakangan ini berita ekonomi kan luar biasa dan di sini terus dibahas. Tapi saya ingin menyoroti ketika Presiden mulai banyak bicara ya soal konsep ekonomi dia itu seperti apa selain tindakannya. Lalu kita juga melihat banyak analis ya, sebagian analis menerjemahkan bahwa kebijakan ekonomi Prabowo ini berbeda dari era-era sebelumnya. Disebut-sebutlah Somtronomics, disebut juga Prabowonomics, apapun. Nah, kita kan dalam kerangka literasi, ya boleh dong kita juga mencoba membedah itu. Jadi menurut Mas Wija sendiri, apakah pernyataan-pernyataan Presiden, kebijakan-kebijakan strategis yang diputuskan atau apapun yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai pribadi maupun sebagai kepala pemerintahan, dokumen-dokumennya itu bisa tuh diberi merek kan ya. Kira-kira gitu toh ya, terutama yang banyak berkembang di kan Somtronomics, tapi juga mulai geser ke Prabowonomics gitu kan. Dulu ingat kalau dahulu itu kan ada Reaganomics misalnya yang agak beken gitu, tapi ya bolehlah ini kita gimana Mas kira-kira? Makasih Mas Awalil. Jadi memang orang Indonesia itu suka naruh merek di apapun itu. Yeah. Barangkali supaya memang gampang diingat, gampang dibedakan satu dengan yang lain gitu ya. Hampir semua presiden punya brand kebijakan ekonomi tersendiri. Betul. Habibie disebut Habibienomics, Soeharto juga Soehartonomics. Jokowi juga Jokowi ada Jokowinomics. Kemudian sekarang Pak Prabowonomics gitu. Hanya Pak SBY, Bu Mega, Gus Dur yang tidak mendorong branding atas kebijakan ekonominya. Tapi menurut saya sah-sah saja. Ini hanya untuk memudahkan rakyat, teknokrat untuk membedakan masing-masing strategi pembangunan ekonomi. Kadang-kadang itu bukan isme, tetapi lebih pendekatan-pendekatan pragmatis yang kemudian kalau kita kategorisasikan masing-masing presiden itu mempunyai cara yang berbeda. Barangkali memang ini ideologik sifatnya, tapi menurut saya mayoritas karena situasional. Situasinya mengharapkan apa? Nah, itu yang didorong gitu. Nah, Prabowonomics sendiri, kalau kita ingin bedah lebih mendalam, itu apa sih gitu ya? Pak Prabowo sendiri pernah bilang,
Desember 2024 gitu ya, bahwa sistem ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila, yaitu sistem yang mengambil hal baik dari kapitalisme dan hal baik dari ekonomi terpimpin, terencana. Ya memang kalau kita kemudian ingin mensintesa, ambil yang baik-baik dari banyak hal itu memang ya dinarasikannya enak, didengarnya juga enak, tetapi merealisasikan kadang-kadang sulit gitu ya. Dan kalau kita berbicara ekonomi Pancasila, Mas Awalil sendiri kan mengikuti tuh perkembangan diskursus tentang ekonomi Pancasila. Dan ini adalah konsep yang sampai sekarang masih dalam dataran wacana. Detailnya seperti apa, belum terlalu jelas, belum diuji. Jadi perdebatan hingga sekarang masih dalam perdebatan wacana, bahkan definisi. Ya, kalau kita lihat ya, definisi ekonomi Pancasila oleh almarhum Profesor Mubiarto kan, sistem ekonomi yang dijiwai oleh sila-sila dalam Pancasila. Yaitu nilai yang sangat tinggi, tetapi hingga sekarang itu belum didetailkan. Kalau bisa dikatakan, kita tidak masalah dengan memberi nama satu pikiran atau serangkaian tindakan kebijakan, apalagi dia presiden ya. Nah, tetapi tentu kita perlu identifikasi. Sehingga apa sih menurut Mas Wijaya yang tampaknya berbeda? Jangan Prabowo Nobinja dulu. Sehingga ya mohon maaf ini layak disebut Prabowo Nobinja. Apa sih yang berbeda dari pernyataan dan khususnya yang betul-betul dijadikan kebijakan oleh Prabowo yang kelihatan sejauh ini? Ya. Kalau kita runut pengembangan konsepnya, ini kan belum terlalu jelas, terlalu konkret gitu ya. Nah, kalau kita lompat kepada fakta di lapangan, apa-apa yang sudah dilakukan, barangkali ini mengingatkan kita, Prabowonomics itu mengingatkan kita kepada state capitalism. Kapitalisme negara, ya, orang dipimpin negara. Adalah kapitalisme di mana negara mempunyai peran konkret, ikut cawe-cawe. Berbeda dengan kapitalisme barat di mana ya pasar yang menjalankan, ibarat naik sepeda, pemerintah itu lepas tang. Ya. Menggerakkan sepeda itu tidak dengan tangannya ngatur, tetapi dengan insentif. Berat badannya digeser ke kanan kiri. Itu ekonomi kapitalisme liberal seperti yang di negara barat, khususnya Amerika. Ini state capitalism. Nah, yang menarik, Mas Awalil, state capitalism itu tidak satu konsep yang utuh. Ada beberapa variasi. Dan kalau kita lihat negara-negara yang menjalankan konsep ini, banyak sekali, banyak yang gagal, tapi ada juga yang berhasil. Nah, kita ambil contoh yang berhasil aja. Ada state capitalism gaya Cina, ada state capitalism gaya Jepang, Korea Selatan. Jangan salah, pada masa awal Jepang, Korea itu menerapkan state capitalism juga. Negara sangat berperan dalam sangat berperan, detail ikut mendikte. Iya. Misalnya kita bahas yang Jepang dan Korea dulu ya. Tapi intinya perbedaannya yang Jepang dan Korea itu negara itu cawe-cawe, tapi implementasinya oleh swasta. Kalau yang Cina, negara cawe-cawe sampai detail, implementasinya didominasi oleh negara dan perusahaan milik negara. Jadi itu kira-kira perbedaannya. Kalau di konsep Korea dan Jepang, pada masa awal mereka mulai membangun industri, itu Mas pasti ingat itu. MITI, Ministry of International Trade and Industry. Itu salah satu kementerian paling powerful di Jepang. Semuanya didesain di situ, kebijakan, kalkulasi, dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik, sama dengan di Korea, implementasinya diserahkan kepada swasta. Kalau di Jepang itu perusahaan-perusahaan besar. Sering disebut Seibatsu atau apa kalau nggak salah, Toyota,
kemudian beberapa perusahaan besar, Sony segala macam itu kontraktor Jepang, perusahaan energi Jepang itu yang menjalankan peran. Diarahkan oleh pemerintah, tetapi bukan sebagai pemilik. Jadi lewat insentif ekonomi. Kalau di Korea Selatan ya Kaibol, apakah itu Samsung, Hyundai, LG, SK dan lain sebagainya. Sebenarnya di kita ya disebut konglomerat. Konglomerat sebenarnya. Ya. Yang menarik di Korea ini mirip dengan di Jepang, tapi saya ingin memberikan contoh Korea Selatan menarik. Bahkan pemerintah itu memberikan insentif dan mengarahkan Kaibol ini untuk involve dalam beberapa hal. Misalnya, beberapa universitas swasta terbaik di Korea Selatan itu pendanaannya didukung penuh oleh misalnya Samsung, oleh Hyundai. Saya pernah datang mengajar di kampus di Seoul, bagus banget fasilitasnya, ternyata swasta. Dan dananya hampir 100% dari Samsung. Bahkan kalau kita bedah lebih mendalam, kenapa K-pop itu bisa merajalela di dunia? Yaitu karena ada penugasan dari pemerintah Korea Selatan kepada keluarga Samsung, jadi salah satu anaknya, untuk mendanai dan mengelola ini. Sehingga bisa mendunia gitu, karena ada yang konsisten mendorong. Jadi involvement pemerintah itu tidak hanya di ekonomi tapi juga budaya. Yang menarik bentuknya adalah insentif. Kalau Cina ini juga menarik. Pemerintah mendesain, kemudian pemerintah pusat, BUMD, BUMN itu yang ngerjakan. Sampai di sana itu bank-bank besar dimiliki oleh pemerintah. Alokasi kapital, kredit itu diarahkan oleh pemerintah. Kita ingin mengembangkan sektor ini, kita ingin mengurangi sektor ini dengan insentif suku bunga salah satunya. Tidak hanya jadi tetap mekanisme pasar di 3 negara tadi diandalkan ya. Tapi negara sangat mempengaruhi mekanisme itu, kurang lebih begitu ya. Nah, satu hal yang perlu kita highlight di Cina itu ternyata desentralisasinya itu jalan betul. Seringkali kan kita membayangkan bahwa di Cina itu yang dominan pemerintah pusat dan BUMN. Tidak. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang banyak invest di Indonesia, apakah itu hilirisasi, nikel, kemudian pabrik semen, kontraktor, itu banyak yang BUMD. BUMD tapi gede. Karena pemuda mereka di empower. Dan bagi tokoh-tokoh di sana, rute untuk menjadi pemimpin nasional itu adalah sukses memimpin daerah. Xi Jinping itu tadinya adalah gubernur. Ya, anak gubernur juga. Dan banyak tokoh partai yang step up the leaders of leadership di Partai Komunis Cina itu melalui pembuktian sukses di provinsi. Itu dia kenapa Cina itu maju sampai ke pelosok-pelosok. Karena ada insentif bagi kepala daerah untuk berprestasi supaya dia dapat eskalator untuk mempunyai karir di pusat. Jadi walaupun tidak mempunyai demokrasi seperti yang kita bayangkan dan kita impikan, Cina itu punya meritokrasi. Ini memang saya kurang tahu ya, kayaknya sifatnya sangat kultural ya, tanpa demokrasi tapi punya meritokrasi. Anak pimpinan partai sangat jarang yang kemudian otomatis menjadi pimpinan. Dan itu cocok ya dengan kapitalisme tanda kutip ya pemirsa. Ya kita sebutlah mekanisme pasar kan. Jadi negara berperan nih, kalau saya nangkap nih, jadi koreksi kalau salah, di ketiga negara ini itu prinsipnya mereka mengakui mekanisme pasar itu membuat efisiensi kan. Jadi keputusan harus terkait dengan harga, dengan efisiensi sumber daya. Nah, bedanya ketika di Korea dengan di Jepang itu negara mengaturnya lebih tidak langsung, meskipun tentu ada arahan yang rincinya. Di
Cina itu langsung ada perusahaan-perusahaan negara, tapi tetap mereka kaidahnya tetap mengikuti mekanisme pasar kan. Ya. Jadi kata kuncinya di mekanisme pasar itu agak beda kalau misalnya kita sebut secara ekstrim otoritarian kan lebih pada mengelola hukuman, mengelola ketakutan. Ini kalau kapitalisme kan lebih mengelola insentif. Benar nggak cara nangkap begitu, Mas Wija? Mungkin sebagai gambaran ya, kenapa di Cina itu sektor telkonya itu maju banget. Kalau kita berbicara infrastruktur telekomunikasi, kebetulan saya di sektor telekomunikasi juga sekarang, itu yang namanya ZTE, Huawei itu dominan. Yang namanya Ericsson, Nokia, itu sudah kalah jauh. Dari awal ya. Kemudian perusahaan-perusahaan Amerika di sektor itu, perusahaan-perusahaan Eropa yang lain di sektor itu kalah jauh. Sangat efisien, sangat kompetitif. Sehingga sebenarnya semua operator telekomunikasi kalau mengejar efisiensi ya pakai produk Cina itu. Tetapi karena seringkali operator telkom itu melakukan risk management, jadi supply-nya dibagi. Ada dari Nokia, ada dari Ericsson, tetap disertakan. Tetapi itu hanya untuk risk management saja, meminimalisir risk. Misalnya ada apa-apa dari Cina, ini masih tetap jalan. Nah, kenapa mereka bisa maju seperti itu? Awalnya memang state kapitalismenya kental, tapi lama-lama kemudian market mekanisme itu makin dominan. Jadi di awal secara bertahap ya. Jadi di sektor telekomunikasi itu ada dua perusahaan besar di Cina. Yang satu namanya Huawei, yang satu namanya ZTE. ZTE ini adalah BUMN. Huawei swasta. Negara mengalokasikan pokoknya pengembangan network di Cina 40% adalah haknya ZTE. 60% adalah haknya Huawei. Ini menarik ini. State capitalism, kenapa yang BUMN dikasih 40%? Lebih banyak yang swasta. Yang swasta dikasih 60%. Ya. Saya tidak tahu, barangkali ada strategi. Atau dinilai Huawei memang lebih maju. Dan target jangka panjangnya kan outreach global, tidak hanya domestik gitu. Nah, 40%, 60%, dan ya akhirnya mereka punya captive market di domestik. Ini lab luar biasa mereka. Ini captive, revenue sudah hampir pasti. Kemudian dia ketika bermain di level global, economic of scale-nya pasti menang. Nah, kalau yang di Korea, saya pernah baca buku lama itu, di awal-awal itu juga antara lain negara itu membuat agar kemitraan, jadi struktur pelaku usaha itu kabel ya namanya, kabel itu bisa eksis, tetapi dia harus menyertakan lapis tengah dan lapis bawahnya. Tapi tadi ada insentif sehingga yang lapis tengah dan bawah ini benar nggak bahwa salah satu kunci mereka itu adalah kemitraan UMKM dalam produksi korporasi. Dalam supply chain-nya mereka melibatkan UMKM. Tapi yang menarik, tapi yang menarik ketika Samsung berinvestasi di Vietnam itu tidak melibatkan UMKM, semuanya dia borong. Sehingga karena di Korea itu berarti diatur ya, dipaksa ya. Diatur. Ketika di Vietnam dia mendorong efisiensi semata. Jadi salah satu concern dengan gaya investasi dan industrialisasi di Vietnam ini adalah memang asing masuk, invest, ekspor tinggi. Tetapi domestik sangat minimal dilibatkan dalam supply chain. Di Vietnam. Itu. Nah, lalu Prabowonomics ini state capitalism yang mana? Yang mana? Kita nggak usah membahas konsepnya, tapi kita membahas apa yang dilakukan dalam 1,5 tahun ini. Kayaknya ini state capitalism kayak Cina. Lebih dekat ke situ. Ya. Kita lihat aja dari 3 aspek. Kebijakan, kemudian program-program pemerintahnya, kemudian bagaimana peran BUMN dalam hal ini dan antara. Program-programnya sangat sentralistis. Bahkan fiskal pun terjadi resentralisasi. Misalnya transfer ke daerah itu dipangkas. Pangkas secara sangat signifikan. Dana desa diturunkan dari 70 triliun tahun 2025 menjadi hanya 60 triliun tahun ini. Itu pun yang di earmarks gede banget. Dipaksa gunanya harus untuk ini. Sudah ditentukan penggunanya untuk apa. Sehingga
kepala desa kan datang ke Jakarta protes. Nah, kami nggak dapat apa-apa. Dapat alokasi tapi semuanya sudah digunakan untuk beberapa hal. Salah satunya Koperasi Desa Merah Putih. Jadi ini dalam kebijakan. Bahkan salah satu yang sangat khas di era sekarang adalah fiskal dominan. Di mana ada kesan kebijakan moneter itu melayani kebijakan fiskal. Fiskal punya kebijakan, bagaimana nih defisit? Ya BI harus ikut cawe-cawe, menutup lubang defisit tersebut. Ya teknisnya kita sebut burden sharing, tapi sebenarnya prinsipnya adalah BI membeli surat utang pemerintah melalui pasar sekunder dan seringkali melalui pasar primer. Ini yang membuat banyak pihak concern masalah independensi BI. Itu kebijakan ya, contohnya sedikit saja. Nah yang kedua, program pemerintah. Ini sangat kentara. Kita, masyarakat kita pasti ingat dan setiap hari dengar itu MBG. Ini 355 triliun tahun ini. Dan ini dikelola secara sentralistis. Kalau di Cina, itu sudah pasti diserahkan kepada kota. Nah, memang dalam aspek desentralisasi, kita beda dengan Cina. Di Cina itu desentralisasi dirawat, didorong, bahkan ini merupakan mekanisme kaderisasi. Kalau di Indonesia, desentralisasi ini menjadi makin blur. Karena seperti kepalanya dilepas, ekornya dipegang. Nah, sekarang megangnya makin kuat dan ditarik makin dekat gitu. Jadi MBG, Koperasi Desa Merah Putih, 3 juta rumah, kemudian sekolah rakyat. Ada begitu banyak program-program yang memang tambah gentengisasi rencananya. Saya sebenarnya lebih perlu ya Indonesia itu gantengisasi. Iya, cocok itu. Bukan gentengisasi, biar orang Indonesia makin ganteng, ibu-ibu, istri saya juga makin suka. Kalau saya makin ganteng gitu. Jadi gentengisasi lebih urgent daripada tapi menambahi contoh-contoh yang tadi kan bagaimana? Iya, gentengisasi, kemudian beberapa program yang spontan lainnya. Nah, yang paling kentara adalah peran BUMN. Lewat dana antara ini kan dikonsolidasi. Diklaim asetnya 16.000 triliun. Dan program-program besar, apakah itu waste to energy, kemudian bahkan sampai membangun fasilitas haji di Mekah, yang seharusnya swasta bisa jalankan, peternakan ayam, petelur, diinvest 20 triliun dengan target 30% market share di Indonesia. Kemudian BUMN tekstil dengan investasi 100 triliun. Ada begitu banyak program yang sebenarnya swasta bisa berperan tapi diambil alih oleh BUMN. Artinya memang by design kan? By design. Memang dimaui begitu. Iya. Nah, yang lain kita ingatlah Agrinas. Dia mendapatkan penugasan untuk mengelola kebun-kebun, terutama sawit yang terbengkelai atau ilegal. Walaupun akhirnya saya dengar Agrinas tidak mampu mengelola, kemudian diserahkan kepada operator lama dengan mekanisme bagi hasil, yaitu salah satu langkah gitu ya. Atau yang sekarang sedang panas dan hangat, Perminas, perusahaan mineral nasional. Tadi si Agrinas tetap sudah itu sawit, dapat tugas untuk bangun kantor dan gudangnya Kopdes. Nah, Agrinas kan? Memang salah satu ciri dari yang kita amati sekarang itu seringkali satu institusi mendapatkan tugas yang tidak sesuai dengan expertise dan tidak sesuai dengan kapasitas. Iya kan, saya sebenarnya jadi pemborong Agrinas. Ya, sebenarnya saya agak bersimpati dengan teman-teman di Danantara yang mereka mendapatkan tugas macam-macam gitu ya, yang sebenarnya bukan expertise-nya dan bukan kapasitasnya. Nah ini kita lihat nanti dalam 5 tahun ke depan apa ya. Perminas tadi Mas dijelasin. Nah Perminas 28 izin tambang, kebun, hutan yang dianggap melanggar hukum, yang menyebabkan banjir di Sumatera, itu kan kemudian dibatalkan. Bukannya kemudian ada langkah tertentu misalnya dihutankan, tetapi ternyata diserahkan kepada Perminas. Termasuk beberapa yang baru didirikan. Sudah apa belum Mas? Sudah didirikan. Nah, walaupun kemudian Danantara juga berpikir ulang, karena kalau mengakuisisi tambang, kemudian pemiliknya ada unsur internasional gitu ya, Astra, Jardine. Ini kan akan mempunyai konsekuensi panjang.
sangat mungkin mereka akan melakukan arbitrase. Iya. Dan kalau dilakukan arbitrasi, Mas, 100% kita kalah. Iya. Saya bisa jamin 100%. Sebagian mereka itu perusahaan terbuka kok ya. Perusahaan terbuka Iya. dan perusahaan asing Iya. dan kontrak-kontrak itu menggunakan hukum Singapura. Jadi sering kan di Indonesia karena para pihak tidak percaya dengan integritas hukum di Indonesia, deal di Indonesia hukumnya pakai hukum Oh, bisa begitu ya? mayoritas sekarang. Oke. Bahkan 2 orang Indonesia melakukan deal dalam rupiah di Indonesia hukumnya hukum Singapura. Sekarang mulai banyak. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara masalah sovereignty, ini sebenarnya juga isu sovereignty, kedaulatan. Salah satu kedaulatan yang terpenting kan kedaulatan hukum. Bagaimana mungkin 2 orang Indonesia bertransaksi di Indonesia dengan rupiah pakai hukum Singapura. Nah, itu memang cara yang diambil ketika public trust terhadap hukum di Indonesia itu mereka juga mitigasi risiko kan itu kan. Nah, akhirnya Danantara kan kemudian menunda proses akuisisi itu. Karena begini, saya berkomunikasi dengan beberapa pengusaha ya. Mereka tahu 28 license perusahaan izin tambang, izin kebun itu perusahaannya tidak semua sehat. Banyak yang bermasalah, banyak yang menuju kebangkrutan. Kalau diambil alih oleh pemerintah, bagaimana dengan isu PHK? Malah kebetulan diambil. Malah mereka kebetulan. Sebagian menganggap ini kebetulan, tapi memang ada beberapa yang kondisinya bagus. Pemilik pasti akan fight back. Tidak sekarang, tapi bisa setahun, 2 tahun ke depan. Dan taruhlah kalau 10 saja melakukan arbitrase, waktu kita akan habis untuk melayani itu. Kejaksaan Agung itu akan habis untuk melayani itu. Dan sepengetahuan saya belum pernah tuh Indonesia menang arbitrase. Beberapa kali ada proses dan kita ternyata kalah. Jadi ini contoh-contoh betapa BUMN itu didorong untuk menjadi semakin besar, dominan. Tapi kalau kita sebetulnya dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya, begitu juga laporan Bank Indonesia, itu kan berkali-kali juga menggarisbawahi bahwa yang penting itu swasta. Karena kalau dilihat laporan tahunan Bank Indonesia itu sumber pembiayaan investasi tahun ini sekian-sekian, itu pemerintah kecil kok. Pemerintah lalu Danantara yang 50%-nya tetap swasta. 52 domestik maupun ini. Loh, kalau BUMN ini berarti Danantara ya, didorong lebih kuat ini, dia itu menambahi atau malah menggantikan, kan gitu kira-kira Mas? Ya, kalau kita melihat idenya adalah menggantikan. Tetapi menurut saya tidak mudah. Karena kalau kita berbicara masalah efisiensi, banyak sektor yang efisiensi swasta itu lebih tinggi daripada efisiensi BUMN. Misalnya, padahal kalau dia komplement kan bagus Mas. Maksudnya ini apapun pilihan kebijakan memperkuat BUMN, kemudian juga didampingi dengan fiskal, tetapi swasta tetap memiliki ruang yang luas. Contoh kan yang paling jelas adalah kan Cina bisa saja 100% GTI atau 60% GTI, 40% Huawei. Tapi GTI 40%. Pasti dengan pertimbangan bahwa yang BUMN itu punya keterbatasan kapasitas. Kapasitas organisasi, yang paling penting adalah kapasitas inovasi dan kapasitas pendanaan. Jadi kayaknya kita nggak sepenuhnya mau ngikuti Cina, kira-kira begitu secara sejauh ini. Ya, memang ada beberapa hal yang kelihatan sekali berbeda gitu ya. Ya, kita bisa dikategorisasikan dengan mirip Cina, tapi kita bukan state capitalism versi Cina murni. Kalau dari Korea dengan Jepang jelas beda, dari awal beda. Jadi gini, state capitalism gaya Cina itu goalnya adalah stabilitas ekonomi, stabilitas nasional, politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan. Jadi goalnya itu. Kalau di Jepang dan Korea, target state capitalism-nya simple,
industrialisasi, mendorong ekspor. Ya, kalau Dan itu kan jelas ternyata bukan kita. setelah dilakukan 2-3 dekade berhasil ya. Berhasil. Kemudian mereka mulai menerapkan konsep di mana market mekanisme lebih dominan. Lebih dominan. Nah, kita ini bicarakan contoh-contoh negara yang berhasil. Bagaimanapun pola beda, tapi Jepang, Korea, Cina kita anggap berhasil lah sejauh ini. Nah, apa sih syarat-syaratnya state capitalism itu biar bisa berhasil? Karena berarti bisa berhasil kan? Ya, Pak Prabowo memilih state capitalism sebagai strategi menurut saya oke saja. Oke saja. Karena ada contoh yang berhasil. Ya, tetapi harus dipastikan persyaratan untuk sukses itu ada. Karena begini, untuk sukses negara-negara yang menjalankan state capitalism itu membutuhkan yang pertama, kebijakan yang berkualitas dan berkelanjutan. Oh, ada kata-kata berkelanjutannya nih. Ya, karena goalnya jangka panjang. Jangan ganti pemimpin, ganti kebijakan. RPJP itu harus konkret. Jangan hanya angka-angka yang dipajang, tapi itu juga di baliknya itu ada kebijakan yang harus diimplementasikan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ya, RPJPN. Lalu bagaimana dengan siklus politik? Apakah kalau siklus politiknya 5 tahunan, kebijakannya 5 tahunan juga? Lihat Jepang, lihat Korea. Jepang tuh malah sering ganti. Iya, sering ganti. Korea juga. Oh iya benar. Tapi ada decouple antara kebijakan ekonomi dan politik. Ada pemisahan. Ada pemisahan. Itu yang harus kita dorong. Jadi bukan berarti kita kembali ke Orde Baru seperti Pak Harto 32 tahun. Tidak gitu. Ada mekanisme yang memungkinkan walaupun kita tetap comply dengan Undang-Undang Dasar 45. Iya. Nah, yang pertama kebijakan, yang kedua birokrasi yang handal. Jepang, birokrasinya itu lulusan-lulusan terbaik. Integritasnya luar biasa. Korea juga begitu. Cina, apalagi. Sigap birokrat di sana itu. Kalau korupsi hukum mati. Jadi birokrat yang handal, kunci birokrat handal itu apa? Merit system. Merit system ya. Tanpa merit system yang namanya birokrat itu tidak akan handal. Kenapa? Saya tidak perlu berprestasi, saya tidak perlu mengasah skill. Asal punya ordal. Asal saya punya link, saya akan bisa naik cepat. Ordal lah ya. Bahkan kadang-kadang ada suatu ekosistem yang buruk sehingga yang jujur itu malah nggak punya posisi. Bisa begitu. Nah, yang ketiga, barangkali ini yang paling menarik adalah tingkat korupsi yang rendah. Syarat untuk berhasilnya kapitalisme negara. Karena gini Mas, berbagai literatur menyebutkan itu 3 syarat terpenting. Ada banyak syarat. Dan beberapa literatur juga mengatakan kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka state capitalism dengan mudah berubah menjadi crony capitalism. Crony capitalism. Contohnya Venezuela. Jadi begini dalam prakteknya, negara ingin menguasai aset, kekayaan alam, tapi ternyata itu hanya fronting. Di belakang layar dikendalikan oleh kelompok-kelompok elit yang dekat dengan kekuasaan. Ini yang terjadi di Venezuela dan banyak negara Latin Amerika lainnya. Jadi pengennya state capitalism karena syarat-syaratnya tidak dimiliki, akhirnya menjadi crony capitalism. Crony capitalism adalah kapitalisme yang dijalankan, dikuasai, diatur oleh crony. Crony itu adalah orang-orang dekat, orang yang berkuasa. Nah, saya yakin Pak Prabowo dan timnya sangat menguasai ini, sehingga didorong betul upaya pemberantasan korupsi dan seterusnya. Walaupun saya masih concern ya, apakah upaya memberantas korupsi gaya Pak Prabowo ini akan sukses? Atau saya masih concern juga tentang kualitas kebijakan, karena ada begitu banyak kebijakan yang munculnya tiba-tiba, mendadak. Kita nggak tahu apa alasannya tiba-tiba muncul begitu saja. Teknokrasinya, prosesnya itu kita juga tidak tahu. Gitu. Birokrasi, nah ada beberapa kementerian yang ASN-nya, birokrasinya bagus, tapi ada juga beberapa kementerian yang buruk. Ada daerah yang bagus, ada daerah yang buruk. Walaupun diakui sekarang jauh dari ideal, tapi sebenarnya kita mungkin kok mempunyai birokrasi yang handal. Tinggal mencontoh saja kultur birokrasi di tempat-tempat yang bagus itu untuk diterapkan di
tempat yang lain. Nah, saya ingin highlight yang terakhir ya Mas, yang korupsi. Yang korupsi, ya. Mumpung barusan keluar angka Corruption Perception Index Transparansi Internasional, di mana sangat disayangkan Indonesia turun skornya. Turun itu artinya makin buruk. Makin buruk. Jadi dari 37 ke 34 skor kita. Skornya. Kalau bagus banget itu 100. Kalau buruk banget 0. Ya. Kita 34. Ya buruk berarti. Berarti buruk. Dan yang menarik adalah di antara negara-negara di ASEAN, ya skor kita termasuk yang tertinggal. Kalah ya kita dengan negara-negara lain. Kita itu kalah dibandingkan Singapura ya, Brunei, Malaysia, Timor Leste, Vietnam. Kalah kita. Kalah ya. Nah, seringkali begini Mas. Tidak hanya skor, tapi juga ranking. Kita ranking 109 dari 180 negara. Dan tidak hanya masalah ranking, tetapi juga kompetitor kita itu ada di mana. Kalau kita berbicara investasi, kan kita bersaing dengan Malaysia, Thailand, kemudian Vietnam. Jadi modal asing yang mau masuk, mestilah salah satu yang dipertimbangkan ini ya. Mereka lebih bagus dari kita. Makanya, ya mereka dalam posisi tawar yang lebih baik. Dan yang sangat mengkhawatirkan begini, ini kan survei persepsi. Iya, persepsi. Walaupun diambil dari 9 lembaga dunia. Jadi ini indeks. Beberapa skor di indeks jadi satu. Ada yang tentang daya saing ekonomi, ada yang tentang korupsi langsung, ada yang tentang tingkat suap, ada yang tentang kualitas demokrasi, kebebasan pers. Itu ada sekitar 9 institusi diindekskan, ketemu Corruption Perception Index 34 dari 100. Ya, dan persepsi itu Mas, apa yang kita dapat sekarang ini sebenarnya merupakan penilaian atas hal-hal yang terjadi barangkali 2-3 tahun yang lalu. Yang saya khawatir, penurunan ke 34 ini sebenarnya belum memasukkan beberapa hal yang luar biasa yang terjadi tahun lalu. Korupsi-korupsi yang bombastis, kemudian yang ketika press conference laksanakan di depan tumpukan uang. Maksudnya adalah untuk menunjukkan kesungguhan memberantas, tapi hasil yang didapat bisa persepsi korupsi masih korupsi yang masif dan besar. Bisa itu yang terbangun justru ya. Misalnya dalam sejarah modern, korupsi terbesar itu adalah korupsi 1MDB Malaysia. Itu nilainya kira-kira 3,5 billion US dollar atau 50-an triliun. Tiba-tiba ada korupsi timah 300 triliun. Tiba-tiba ada korupsi Pertalite yang diklaim merugikan negara 960 triliun. Ini 1MDB tiba-tiba menjadi kacang pinat gitu. Dan apa yang kita lempar di media ini akan sirkulasi terus-menerus ke seluruh dunia. Dan ini akan membangun persepsi, foto-foto press conference di depan uang itu akan beredar di seluruh dunia. Padahal masih kontroversial ya. Apakah benar kerugiannya seperti itu? Kalau MDB sudah jelas. Ya, penghitungannya belum pasti, tetapi sudah dipublish untuk menunjukkan sukses. Padahal at the cost of perception. Nah, ini akan beredar dan ini akan di-capture oleh literatur tentang korupsi bahwa Indonesia korupsinya paling masif, sehingga ini akan memperburuk situasi. Pertama, barangkali korupsinya memang tinggi di Indonesia. Yang kedua, diperburuk dengan persepsi. Yang itu tadi, yang korupsi yang bombastis. Jadi kalau kita ingin state capitalism tidak bertransformasi menjadi crony capitalism, ya kita harus berantas korupsi. Salah satu. Ya, dan ketika kita memberantas korupsi, ada sesuatu yang sifatnya aksi konkret memberantas korupsi. Yang kedua adalah aksi untuk membangun persepsi. Nah, kedua-duanya penting. Penting. Aksi untuk membangun persepsi ini penting untuk mengundang investor.
Jangan sampai korupsi kita begini levelnya, tapi di level persepsi lebih tinggi. Kalau bisa kita korupsinya segini, di level persepsi kita lebih bagus gitu. Minimal sama lah. Nah, ketika di level persepsi tinggi sekali, pertama investor takut masuk, yang kedua prinsip self-fulfilling prophecy. Ramalan yang memenuhi dirinya sendiri. Makin korup kita. Iya, kita kan makin korup. Santai aja kita. Santai aja. Orang lain korupsinya besar. Kita cuman 100 juta, nggak apa-apa, itu nggak dosa kok. Mereka kan hampir 1.000 triliun. Nah, jadi hal-hal ini, aspek-aspek ini yang menurut saya oleh pemerintah Prabowo harus diantisipasi. Kembali saya highlight kebijakan yang berkualitas dan sustainable. Birokrasi. Kemudian yang birokrasi yang handal. Yang ketiga adalah korupsi yang rendah. Tanpa itu state capitalism dikhawatirkan bisa menjadi crony kapitalisme. Bagaimana dengan Indonesia? Kita sedang memulai. Kita punya waktu untuk memperbaiki itu semua, sehingga kita bermimpi ingin seperti Cina, betul-betul menjadi seperti Cina. Jangan bermimpi seperti Cina, jadinya seperti Venezuela. Begitu ya pemirsa, jadi Mas Wija dengan fair menurut saya, ya oke, mau itu Prabowonomics, ya tidak soal, karena itu punya alasan. Nah, tetapi menurut penilaian Mas Wija, Prabowonomics itu boleh dikatakan lebih dekat dengan ide state capitalism. Itu bisa berhasil di beberapa negara. Tetapi syarat keberhasilannya disebutkan tadi, arah kebijakan yang jelas, birokrasi yang handal, dan sangat digarisbawahi soal korupsi. Nah, nanti soal korupsi ini dibagi dua lagi, soal bagaimana betul-betul secara aksi mulai memberantas dan menurunkan tingkat korupsi, di sisi lain membangun persepsi agar korupsi itu juga tidak diartikan bahwa orang di Indonesia ini suka korupsi, kan begitu. Nah, dengan begitu maka kalaupun nanti Prabowonomics ini pelan-pelan menemukan bentuknya, ya dia bisa sesuai ya. Tapi kita fair saja, kita masih menunggu ya Mas Wija, apakah tindakan-tindakan berikut bersesuaian dengan cara Mas Wija menganalisis tadi. Nanti kita berjumpa kembali di sesi berikutnya. Terima kasih Mas Wija.